Kata akuntansi memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Penggunaan kata akuntansi banyak kita jumpai di beberapa media, seperti nama jurusan sekolah atau kuliah, buku, terlebih dalam bidang keuangan atau pembukuan. Iya, akuntansi memang ilmu yang dapat diaplikasikan langsung pada kehidupan sehari-hari. Selebih lagi, apabila Anda seorang owner bisnis, keluar masuknya uang, setidaknya para owner mesti memahami kemungkinan terburuknya nih. Jangan sampai kita lengah dengan akuntan kita sendiri. Benar bukan? Hampir semua entitas atau perusahaan, baik yang profit oriented maupun non-profit oriented, dalam skala besar maupun kecil, membutuhkan ilmu akuntansi untuk membantu mereka dalam membuat laporan keuangan. Jika dilihat dari sudut pemakai, akuntansi merupakan ilmu yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan dengan sebuah perusahaan. Sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi adalah kegiatan mencatat, menggolongkan, membuat ikhtisar, menyajikan, melaporkan, serta melakukan analisa data transaksi keuangan sebuah perusahaan. Ada beberapa definisi akuntansi menurut para ahli, tetapi jika disimpulkan intinya sama. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh stakeholder atau orang yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Sebelum menyiapkan dalam membuat laporan akuntansi, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami pengertian akuntansi dan konsep dasarnya. Konsep dasar dari akuntansi sendiri itu simple. Ada debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Saldo antara debit dan kredit ini harus sama atau seimbang. Namun, perlu diingat, saldo yang seimbang belum tentu saldo yang benar. Tapi, saldo yang benar pasti seimbang. Selanjutnya, rumus persamaan akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan utang plus modal, atau juga bisa harta atau aset plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Setelah itu, pahami proses akuntansi mulai dari membuat jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Persamaan dasar akuntansi berlaku umum yang menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Coba Anda perhatikan susunan persamaan dasar akuntansi berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Inilah persamaan dasar akuntansi yang benar, di mana dapat diketahui bahwa jumlah aset di sisi kiri sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Lalu, apa sebenarnya fungsi persamaan dasar akuntansi? Pertama, semua transaksi bisnis dapat dinyatakan atau dicatat sebagai perubahan yang terjadi pada 3 elemen rumus persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi dasar. Semua turunan dari berbagai macam transaksi bisnis dapat dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi tersebut. Kedua adalah persamaan dasar akuntansi dapat menjadi accounting tools yang super powerful dalam melakukan analisa sebuah transaksi bisnis untuk kemudian menyusun laporan keuangan. Ilmukeuangan.com akan membahas lebih lengkap tentang rahasia mengelola keuangan UMKM di e-course Jurus Keuangan. Dapatkan harga khusus hari ini.